Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 5A di SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat. Bertemu lagi dalam video pembelajaran karena kita masih harus belajar dari rumah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Menyambung materi pada video pembelajaran sebelumnya, hari ini kita masih akan membahas tema 1 dengan judul Organ gerak hewan dan manusia. Di subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian menonton video ini yaitu 1. Dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. 2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila secara percaya diri. 3. Dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Dan yang keempat, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah ketahui bahwa Edo sedang berkunjung di peternakan kelinci milik Pak Rudi. Ini adalah lanjutan cerita dari Edo. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Teman-teman tahu tidak apa itu air seni? Ya, betul. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo. Meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur. Tanaman buah akan cepat berbuah. Dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Eko. Nah, untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mari kita baca bacaan berikut dengan seksama, sambil kita menemukan ide pokok. Masih ingat kan apa itu ide pokok? Yuk kita baca. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Stop. Kira-kira di paragraf pertama ini apa sih ide pokoknya? Nah, ide pokok di paragraf pertama adalah Pancasila, dasar negara Indonesia. Loh, kok tidak ada kalimatnya?
seperti itu di paragraf pertama? Tenang saja. Ide pokok tidak harus berupa sebuah kalimat utuh. Ide pokok adalah gagasan dari keseluruhan kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Yuk kita lanjutkan lagi. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, di paragraf kedua ini, apa ya ide pokoknya? Betul sekali, nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca lagi ya. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Wah, ada gambarnya. Banyak teman-teman yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yuk kita baca paragraf ketiga. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, kira-kira di paragraf ketiga, apa sih ide pokoknya? Ya, ide pokoknya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah gagasan secara umum di paragraf ketiga. Yuk kita sambung lagi paragraf keempat. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Apa ya ide pokoknya? Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sama tuh dengan paragraf berikutnya. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. 3. Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Teman-teman masih ingat kan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Betul, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa ya ide pokok yang ada dalam tulisan ini? Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia. Betul sekali. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yuk kita baca teksnya. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Pasti sudah tahu apa ide pokoknya. Ya betul, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah ide pokok dari bacaan di halaman ini. Ini yang terakhir. 5. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Pasti sudah bisa menebak kan apa ide pokoknya? Ya, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk kita lanjutkan. Yuk, sekarang kita kerjakan secara bersama-sama ya. Karena tidak bisa bertatap muka, kita kerjakan secara virtual seperti ini. Nah, ada 5 perilaku atau sikap yang harus kita pilih. Sikap atau perilaku ini sesuai dengan sila keberapa dari Pancasila. Kita berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Setelah kita baca teks 5 nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tadi, kita pasti akan bisa memilihnya. Pertama, yaitu perilaku atau sikap gotong royong. Menurutmu sesuai dengan sila keberapa? Apakah jawabanmu benar? Ya, gotong royong sesuai dengan sila ketiga. Lalu, perilaku rajin beribadah. Sudah pasti? Sesuai dengan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Ayo, tadi musyawarah ada di... Betul, sila keempat. Perilaku keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Ini sesuai dengan sila kedua. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yeay, selesai deh. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, apa sih contoh-contoh sikap yang sesuai dengan masing-masing sila pada Pancasila? Yuk lihat lambangnya. Lambang bintang menandakan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih sikap yang sesuai dengan sila pertama? Misalnya, pertama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi setiap orang boleh memilih agama yang dipercayainya. Dan kita tidak boleh memaksakan mereka untuk ikut kepada agama tertentu. Yang kedua, rajin beribadah. Setelah kita diberikan kebebasan untuk memilih agama untuk kita anut, maka kita memiliki kewajiban untuk rajin beribadah sesuai dengan ajaran agama yang kita pilih. Ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Jangan kita ganggu dan jangan kita usik. Kita berikan kesempatan mereka untuk bisa beribadah dengan khusyuk. Dan contoh yang terakhir adalah merayakan hari besar keagamaan sesuai agama masing-masing. Nah, sebentar lagi untuk umat agama Islam, kita akan merayakan hari besar keagamaan apa ya? Di gambar kedua ada gambar rantai. Menandakan ini adalah sila kedua. Yuk kita lihat apa contoh sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya, yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Tidak perlu melihat warna kulit, warna rambut, jenis rambut, ataupun suku dan agama ketika bergaul. Silakan bermain dengan semua teman. Kedua, saling membantu dan menolong antar sesama. Nah, jika kita berada dalam posisi yang baik, tentu ada saudara-saudara kita di luar sana yang sedang dalam keadaan sulit. Maka sedikit atau banyak kita harus memiliki rasa empati untuk membantu dan menolong tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, misalnya menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit adalah contoh pengamalan sila kedua. Namun hati-hati, tidak semua penyakit yang diderita bisa kita jenguk. Contohnya, virus COVID-19. Sila ketiga, dengan simbol pohon beringin. Sikap apa sih yang sesuai? Misalnya yang pertama, gotong royong.
Kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain. Nah, ketika kamu mempelajari kesenian dari daerah lain, kamu juga memiliki kewajiban untuk menghargainya. Jangan kita ejek, jangan kita olok-olok. Kepala banteng adalah lambang sila keempat. Sikap apa yang sesuai dengan sila keempat? Misalnya, pertama, musyawarah mufakat. Apa sih maksudnya musyawarah mufakat? Musyawarah mufakat adalah kegiatan musyawarah, berdiskusi atau berembuk untuk menghasilkan satu keputusan bersama. Keputusan bersama inilah yang disebut mufakat. Semua orang yang hadir dalam musyawarah ini harus melaksanakan hasil keputusan bersama. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Biarkan saja setiap orang memiliki kebebasan berpendapat. Kita tidak boleh mencela ataupun menghina pendapat orang lain. Dan yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Tidak boleh menuntut mereka untuk setuju dengan pendapat yang kita keluarkan. Itu adalah contoh dari pengamalan sila keempat. Nah, yang terakhir, padi dan kapas. Sikap apa yang sesuai dengan sila kelima? Misalnya, hukuman yang adil. Nah, sekarang muncul hukuman-hukuman baru bagi pelanggaran-pelanggaran hukum. Semestinya, pengamalan sila Pancasila kelima menjadikan setiap orang sama di mata hukum. Tidak ada alasan dia adalah orang tertentu yang kebal hukum. Semua di Indonesia adalah sama di mata hukum, memiliki hak dan kewajiban, dan bisa dihukum apabila melakukan pelanggaran. Kalau kita lihat, banyak yang berwarna biru. Apa ya itu? Oh, ternyata itu adalah laut. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Karena Indonesia dikelilingi oleh laut yang sangat besar. Pulau-pulaunya juga terbentang, mulai dari ujung kiri atas, yaitu Pulau Sabang yang ada di Nanggro Aceh Darussalam, sampai ke ujung kanan bawah, yaitu di Merauke. Makanya ada lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Itulah wilayah Indonesia. Disatukan oleh laut yang sangat luas. Keadaan alam bangsa Indonesia juga sangat beragam dan bervariasi. Ada laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu, juga sangat bervariasi mulai dari curah hujan yang rendah, yang jarang sekali hujan, dan curah hujan yang sangat tinggi, yang mungkin hampir setiap hari hujan. Bahkan di wilayah Indonesia, ada daerah yang turun musim salju loh. Sudah tahu belum ada di mana? Nah, untuk proyek dapat kamu lakukan yaitu membuat denah peta wilayah tempat tinggal. Tapi tenang saja, proyek ini diberikan waktu 1 bulan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa isi tautan latihan untuk menguji pemahamanmu. Dan silakan bertanya jika ada yang belum dipahami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.